Oke, wait. Eh, kayaknya ini karena laptop Miss lowbat ya. Bentar ya, Miss coba cas sebentar. Oke, Miss. Ya, Hana silakan lanjut. Pasangan berurutan. Udah, Miss. Oke, good. Oke, kalau dilihat-lihat Han, setiap ranknya itu ada polanya nggak? Maksudnya, Miss? Dari 10 ke 13, 13 ke 16, itu kayak berpola nggak sih? Iya, Polanya apa? lengkap 3, Miss. Benar, dia jadinya ditambah 3 ya. Iya, Miss. Oke, jadi kalau misalnya nanti ditanya sampai 6, 7, 8, Hana tinggal tambah 3 aja ya. Berarti 19. Berarti nanti di sini berapaan kalau 7? 21, Miss. Kalau 8? Kalau 8, 24. Oke. Coba kita cek ya, beneran nggak ya? 3 kali 6, 18, tambah 1, 19. 3 kali 7, 3 kali 7 berapaan? 21, Miss. Ditambah 1, 22. oke, berarti nggak berlaku ya. Kemudian 3 kali 8, 24. tambah 1, 25. oke. Nah, berarti nggak bisa pakai pola ya, Han, di sini. Oke, misalnya nanti panjang banget yang ditanya. Terus nanti Hana lihat-lihat kayaknya bisa ditambah-tambah 3 nih. Nah, ternyata kalau untuk rumus fungsi nggak berlaku seperti itu terus ya. Bisa beda nih hasilnya. Di angka 7 tadi beda. Oke. Coba kita dulu. 19 tambah 3 emang 21-an? Oh iya. Iya, kayaknya kita salah penjumlahannya aja. Harusnya bener. Iya ya, makanya aku bilang kok bisa polanya berubah. Oke. Jadi kalau 7, 22 ya. Iya, Miss. Jadi berarti bener nih Han, bisa pakai pola. Oke, bisa pakai pola. Untuk penyajian ketiga, Hana ingat apa? Diagram Kartesius.
Yes, betul. Hana bisa bikin diagram Kartesius? Hmm. Miss ini yang eh, pasangan berurutan boleh dihapus ya, Miss? Boleh? Hapus aja. Oke, Miss. Oke, nice. Bener ya. Hana bener kasih kodomainnya di sini, domainnya di sini. Nice. Oke, kita hapus. Sampai sini ada yang mau Hana tanyain? Enggak ada, Miss. Oke, aman. Kita next. Oke, jadi ini jawaban yang tadi Hana buat. Oke, wait, Miss. Lihat. Kita lihat ya. Nah, tadi ini diagram panah. Jadi tadi Hana dapat 3 itu 10 ya. Iya, 4, Miss. 13. Nah, tadi karena kita dapat polanya itu 3, polanya 3 ya. Jadi kalau misalnya semakin bertambah angkanya, maka dia akan ditambah 3 lagi ya. Jadi di sini 16. Nah, nanti kalau misalnya Hana mau cari sampai 210, berarti Hana tinggal kurangin aja. 7, 4, 1. Bahkan sampai minus. Nanti di sini. Oke. Kalau 1 dikurang 3 berapaan? -2, Miss. Oke, minus 2. Oke, berarti domainnya berapa kalau minus 2? Eh, hmm, berapa ya? Nggak tahu, Miss. Oke, min 1 berarti ya. Min Kita coba. 1. 3 dikali min 1, minus 2. Sorry, Oh, minus iya. positif. Minus 3 ya. Ditambah Iya, satu Miss. minus 2. Oke. Karena ini kan 1, 0. Jadi minus 1, minus 2. Gitu ya. Oke, berarti kalau minus 2 berapa domainnya, Han? Sorry, berapa ranknya? -4. Minus 4. Kenapa minus 4? -7. Minus berapa? 7. 7. Oke, kita coba ya. 3 dikali minus 2. Ditambah Iya. 1. 4. Hana jawab 4, yakin? 5. 4-nya positif atau negatif? Negatif lah, Miss. Berarti minus 4. Empat. Itu 5, Miss. Minus 5. Iya. Oke, berarti bukan 4 ya. Oke. Minus 5. Iya, jadi Hana tambahin aja. Minus 3. Kan dia kalau misalnya semakin kecil, semakin 2, 1, 0, Hana kurangin aja 3. Atau tambahin 3. Oke, untuk lihat polanya. Jadi kalau di sini minus 2, minus 5, berarti di sini minus 8. Ya kan? Iya. Iya, Oke, Miss. oke, nice. Nah, makanya di sini kalau kita lihat, kalau Hana lihat grafiknya, di sini 1. Nah, 1 ini hasilnya 4. Nah, dia di sini. Makanya nggak pas di titik ini ya. Nggak pas di titik kan Iya, ya. Miss. Oke, duanya juga gitu. Hasilnya 7.
Nah, jadinya dia agak di tengah. Oke, yang tiga juga. Tiga pas 10 ya, jadi pas di titik ya. Iya, Miss. Oke, nice. Nah, selain diagram panah sama grafik fungsihan, ini ada kita kenalan nih sama tabel fungsi. Jadi penyajian yang baru, yang keempat, itu ada tabel fungsi. Nah, jadi Hana tulis X-nya, terus di bawahnya itu hasilnya. Jadi kan tadi Hana dapat ini nih. Tadi kan Hana hitung 3 terus 10 4 13. Jadi Hana bikin tabel, X-nya di atas, domainnya di atas, domainnya, terus di bawah itu rank-nya, atau fx. Hasil setelah Hana masukkan ke fungsi. Oke, sampai sini Hana bisa memahami? Bisa, Miss. Oke, untuk tabel fungsi. Oke, Miss hapus. Hmm. Miss, mau tanya, hari ini kita belajar sampai jam berapa, Miss? Jam 5. Jam 5 juga? Ya, karena Hana Sabtu dan Minggu nanti libur kan? Karena udah digabung sama hari ini. Oh, oke, Miss. Hmm. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh Hana baca tabel fungsinya? Atau gimana? Eh, yang atasnya dulu atau bawahnya, Miss? Atasnya dulu. X minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4. Hmm, maksud misi, jadi gini, kalau baca tabel fungsi itu, benar X-nya dulu, tapi habis itu fx-nya, gitu. Jadi, Oh, Hana bacanya, jadi kalau misalnya X-nya itu minus 4, kita dapat hasilnya atau fx-nya itu minus 11. Atau Hana juga bisa bilang, jadi kalau misalnya domainnya itu minus 4, kita dapat rank-nya minus 11. Oke, jadi di atas itu X-nya, di bawah hasilnya ya. Oke, coba sekali lagi. Bagaimana baca tabel fungsian? langsung ke angkanya aja ya, Miss. Nah, coba gimana? Min 4 min 11 min 3 min 8 min 2 min 5 min 1 min 2 0 1 1 4 2 7 3 10 4 13. Oke, tapi sebenarnya kalau Hana ngejelasin itu harus ngomong Han. Jadi X-nya itu min 4 itu apa, min 11 itu apa. Jadi Hana bilang min 4-nya itu domain, Hana bilang aja. Jadi kalau domainnya itu minus 4, kita dapat rank-nya itu minus 11. Oke, atau coba Hana baca diagram panah ini deh. Oke, coba Hana baca diagram panah. Enggak, Pak. Enggak bisa, Miss. Diagram panah ini kan berarti A-nya kan domain kan? Di sini ada kodomain. Nah, tapi semua kodomainnya ini rank ya, semuanya dapat hasil. Bacanya sama aja Han. Jadi kalau misalnya kita punya domain, kita punya 0 sebagai domain, maka kita dapat ranknya itu 1. Kalau bisa ditanyakan apa hasilnya 1, karena rumusnya ini. Oke. Jadi selain Hana juga bisa gambar, Hana juga bisa ngomong atau bisa ngejelasin maksud dari ini penyajiannya. Oke, kita coba lagi ya, Han. Sekarang Miss tanya, eh, coba jelasin ini, kenapa 1 itu pasangannya 4? Satu itu domainnya, 4 itu ranknya. Karena kan kode mainnya itu rumusnya. Karena rumusnya ini, Han, 3x+1. Oh, Oke, oke bisa ya, pelan-pelan. Oke, begitu juga kalau Hana mau baca grafik, sama aja Han. Jadi kalau misalnya Hana lihat misalnya, jadi kalau misalnya X-nya 3, Y-nya itu 10. Y-nya 10. Y ini apa? Y ini adalah rank-nya atau hasil nilainya. Hasil dari ini. Kan Y sama dengan fx.
Jadi nilai fungsi. Nilai fungsinya 3. Oke, bisa bikinin format aja ya. Misalnya gini. Hmm, 3, 3 itu X atau anggota domain. Domain, domain, sementara, sementara 10 itu Y yang berarti nilai dari fungsi. Nilai dari fungsi. Nilai dari fungsi F. Panjang ya? Ya, jadi Hana itu harus memahami bahwa Y itu berarti nilai dari fungsi 3. Karena kan kalau Hana masukin fungsinya ke sini, ke X, itu kan hasilnya akan dapat 10 kan? Jadi ini nilai-nilai ini itu nilai dari tiap-tiap X. Jadi kalau X-nya 1, dapatnya 4. X-nya 2, Y-nya 7, dan seterusnya. Jadi Hana baca aja. eh, Hasilnya itu 3, X-nya 3, Y-nya 10. Maksudnya apa? 3 itu X atau anggota domain, sementara 10 itu Y yang berarti nilai dari fungsi F3 itu sendiri. Oke, kita coba ya, Han. Coba Hana jelasin ke Miss 4. Kalau X-nya 4. Kalau X-nya 4, F, Fx-nya 15. 16. 13. 13. 13, Han. Ah, ke 13. Iya, 13. Ini 13. 4, 13 ya. Oh, Oke. Yang 16 itu yang 5. Oke. Boleh ulang, Han? eh, kalau X-nya 4, Fx-nya 13. Oke. Jadi 13 itu adalah nilai dari Fx. eh, betul. 13 itu adalah fx dari 3 ya. Dari F3. Oke, mantap. Hana udah bisa baca. Nah, itu Han, walaupun Hana baca diagram panah ataupun dia sorry, tabel fungsi itu sama aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya X-nya itu minus 4, Fx-nya minus 11. Kalau ditanya Fx itu apa? Fx itu berarti nilai fungsi. Oke, nilai fungsi dari minus 4. Sampai sini, Hana ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Miss. Oke, nice. Kita lanjut. Atau Hana mau minum dulu mungkin? Oh, enggak, Miss. Oke. Oke, coba ini Han. Nilai dari X, tapi Fx-nya minus 2. Sekarang yang dicari X-nya ya. Iya, Miss. Kan kalau tadi kita cari Fx. Nah, sekarang kita carinya X doang. Ini, Miss. Oke, boleh jelasin ke Miss kenapa hasilnya minus 5? Kan dia bilang Fx-nya itu min 2. Berarti kan 3 kali min 2 min 6. Ditambah 1 min 5. Oke, Hana kena perangkap. Oke, kita coba lihat yang sebelumnya dulu ya. Nah, eh ini nih. Nah, kalau Hana jawab seperti tadi, itu berarti dia
mengatakan kalau X-nya minus 2. Tapi soal ini mengatakan kalau fx-nya. Berarti hasilnya, Han. Berarti rank-nya. Berarti rank-nya. Kan kalau ini, kalau X doang, itu kan berarti domain. Kalau fx itu berarti rank-nya. Rank-nya. Hasilnya. Oke, Hana kebayang jadinya gimana? Oh, dia ngasih tahu jawabannya, kita kasih kali berapa gitu. Yes, betul, betul. Dia ngasih taunya jawabannya. Jadi X-nya berapa? Oke, Miss. -1, Miss. Yang satu. Eh, Oke, enggak, Miss. Enggak. oke, silahkan. Tunggu, Miss. Pakai kertas. Oke. Enggak ada, Miss. Oke, kita coba ya. Oke, ini kan fx sama dengan 3x plus 1. Fx-nya min 2. Miss taruh sini ya. Berarti min 2 sama dengan 3x plus 1. Oke. Karena masih ingat kalau misalnya ada yang satu jenis kayak gini, kita gabungin ya. Kita pindah ruas. Jadinya 3x ditambah 1. Kalau minus 2-nya ke seberang sini jadinya positif atau negatif, Han? Positif, Miss. Oke, benar. Jadi plus 2. Oke. Selanjutnya apa nih, Han? Berapa? Oh, X-nya dipindahin ke depan, Miss. Ada yang bisa dijumlahin dulu nggak? Ada 1 sama 2. Oke, berarti 3x plus 3 dulu ya. Iya, Miss. Oke. Nah, karena kita mau cari nilai x, oke, berarti gimana, Han? Oke. Eh, X-nya ke depan, Miss. Bener, x-nya ke depan. Oke. Mungkin lebih enak kalau kita pindah ruasnya ke sebelah kiri aja ya, Miss ulang. Oke. Oke, jadi 3x, di sini ada minus 2. Kalau satunya kita pindahin ke kiri aja ya. Jadinya minus 1. Sama aja kan? Oke, jadi min 2 dikurang 1 berapaan? -3. Bener, min 3. Oke, nah berarti di sini tiganya yang pindah ke kiri ya, Han? Iya, Miss. Nah, berarti min 3 dibagi 3. Berapa tuh, Han? -1, Miss. Oke, bener, min 1. Tadi Hana sempat jawab min 1 kan? Iya. Iya, terus kenapa nggak jadi min 1 jawabannya? Aku tadi mikirnya 3 kali -1, -4. Eh, min, Iya, oh bener. iya. Iya, berarti kita cek lagi ya. Tadi kata Hana. 3 dikali min 1 ditambah 1. 3 kali min 1 berapaan? -3, Miss. Min 3 tambah 1. -2. Yes, benar kan ya? Iya, Miss. Oke, berarti
kita dapat X-nya itu min 1. Jadi kalau Hana mau buat diagram panah, Hana tinggal tulis di domain ya. Ya, Miss. Berarti gini nih jadinya kalau dibuat diagram panah. Oke, berarti jawabannya adalah sorry, berarti X sama dengan min 1. Sehingga F min 1 sama dengan minus 2. Oke. Eh, Hana boleh baca ini? Gimana bacanya, Han? Eh, F F min 2 F F min 1 sama dengan F2. Min 2. F F min min 1. 1 sama dengan sama dengan min 2. Oke, benar. Kalau misalnya Hana mau jelasin ke orang atau maknanya, jadi maknanya adalah nilai dari nilai fungsi. Nilai F itu Hana baca nilai fungsi ya. Nilai fungsi dari minus 1 adalah minus 2. Sorry, kecil banget tulisan Miss. Jadi Hana, F itu berarti nilai fungsi. Oke. Oke, berarti Hana bacanya nilai fungsi dari minus 1 adalah minus 2. Atau nilai fungsi dari minus 1 sama dengan minus 2. Gitu ya, cara baca F min 1 sama dengan min 2. Ya, Miss. Oke, kita coba sekali lagi ya. Miss tulis di sini. Kalau misalnya F-nya kita min 2, kalau X-nya min 2, Fx-nya berapaan? Eh, Fx Fx-nya min berapa? 1. Min 1. Coba, kita coba. 3 dikali minus 2 tambah 1-an. 3 kali minus 2, minus 6. Minus 6 Min tambah 1, 6. Jadi min 5. oke, min Oh, 5. Min 5. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, Karena akan bacanya gimana? eh nilai fungsi dari min 2 sama dengan 5. Oh ya, sorry. Min 5. Oke. Sama Nice. dengan min 5. Oke, nice. Berarti Hana paham ya? Ya, Miss. Oke. Berarti minus 5 itu adalah nilai fungsi dari minus 2. Min 5. Oh, Ya, minus 2. Jadi minus 5 itu nilai fungsi dari minus 2. Iya kan? Karena 5 kan rank kan? iya, Miss. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau Hana perjelas? Nggak ada sih, Miss. Oke. Kita next. Bisa hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah selesai sama relasi sama fungsi. Nah, tapi di sini ada relasi yang khusus, relasi spesial. Relasi spesial. Ya, jadi ini namanya korespondensi satu-satu. Ya, namanya emang sepanjang ini, Han. Korespondensi satu-satu. Oke, namanya korespondensi satu-satu. Kita lihat korespondensi satu-satu itu apa. Oke. Boleh Hana baca teksnya? Perhatikan deretan rumah di suatu daerah. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor yang sama? Tentu saja jawabannya tidak. Hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Oke, nah jadi ini tuh
nama fungsi atau relasi yang baru. Ya, kita jadi ini termasuk bagian dari fungsi. Jenis fungsi yang baru yaitu korespondensi satu-satu. Jadi contohnya, kalau ada rumah A, B, sama C, kira-kira nomor rumahnya boleh sama nggak, Han? Enggak, Miss. Ya, saya rumah. Ini nomor rumah. Oke, misalnya kita kasih di sini 11, 11, 13. Nah, berarti satu rumah boleh pilih berapa nomor rumah, Han? Satu. Boleh dua nggak nomor rumah? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini yang dimaksud korespondensi satu-satu. Jadi dia harus satu rumah, satu nomor rumah. Jadi kayak Kalau fungsi. jadi kayak fungsi. Cuman di fungsi itu satu kodomain boleh dipilih sama dua, ya kan? Kayak misal kemarin di fungsi itu, misalnya gini, kalau fungsi itu misalnya ada A, B, C, terus di sini ada misalnya satu, dua, tiga. Nah, kalau kemarin di fungsi itu boleh gini kan? Hana masih ingat syarat fungsi? Masih, Miss. Apa syarat fungsi? Masing-masing pilih satu, terus domainnya harus terisi semua. Oke, coba lihat di sini. Memenuhi syarat itu nggak? Memenuhi, Miss. Memenuhi. Nah, jadi kalau fungsi yang biasanya itu satu kodomain bisa dipilih sama dua anggota domain. Nah, kalau di korespondensi satu-satu itu the real satu itu hanya punya satu pasang. Jadi emang cuma sepasang-sepasang aja, nggak bisa ada yang double. Apakah itu dari domain ataupun dari kodomain. Oke, jadi dia beneran harus satu-satu. Contohnya jadinya kayak gini juga. Misal hapus, misalnya kayak. Nah, ini korespondensi satu-satu nggak yang ini? Eh, iya, Miss. Karena, Tetap pilih satu-satu walaupun angkanya beda. yes, bener. Kalau misalnya kayak gini, ini korespondensi satu-satu atau bukan? Bukan, Miss. Oke, nice. Hana udah bisa bedain. Kita next. Oh, atau juga, ini Miss kasih contoh juga. Kalau di sekolah, Hana punya NIS, hmm, NIS apa, Miss? nomor induk siswa. Hana punya kan? Oh, kayaknya punya, Miss. Iya, nah itu NIS tiap orang itu beda-beda atau ada yang sama? Beda-beda lah, Miss. Beda-beda. Nah, itu contoh dari korespondensi satu-satu. Jadi nggak bisa satu orang itu punya dua NIS atau dua orang punya satu NIS yang sama. Nggak bisa. Nah, itu contoh korespondensi satu-satu ya. Selain rumah, pokoknya dia yang memang satu orang itu punya satu dan tidak bisa dimiliki sama orang lain. Jadi cuma Hana yang punya, nggak bisa orang lain punya. Nah, itu korespondensi satu-satu. Oke, Miss, kita... Mm-mm. kita nggak ada istirahat, Miss. 5 menit ya biasanya kalau sejam. Oh iya. Ini Iya, lewat Miss. ini lewat satu ya. Oke, istirahat 5 menit dulu ya, Han. Oke, Miss. Oke, kita kembali 17 lewat 6. Sorry, Oke, Miss. 16 lewat 6. Oke.
Halo Hana. Halo, Miss. Oke. Hana udah selesai atau mau minum dulu mungkin? Udah selesai, Miss. Oke. Atau Hana masih mau tambahan waktu? Oh, nggak usah, Miss. Aman, kita lanjut. Oke. Ini contoh korespondensi satu-satu. Jadi tadi bentuknya itu bisa lurus-lurus atau ada yang silang. Nah, yang penting semua anggota domain maupun kodomain itu tepat berpasangan satu-satu. Oke, Han? Jadi domain ataupun kodomain sama-sama punya satu pasang. Oke. Ada yang mau Hana tanyain tentang korespondensi satu-satu? Enggak, Miss. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, oke. Contoh korespondensi satu-satu. Nah, kemarin Hana masih ingat kita hitung banyaknya kemungkinan pemetaan. Misalnya kayak kemarin tuh, ini contohnya dulu ya, yang sebelumnya. Nah, sebelumnya misal kita punya domain itu ada misalnya satu, dua, tiga, empat misal. Terus di sini kodomainnya misalnya ada tiga. Nah, Hana masih ingat banyaknya kemungkinan pemetaan itu rumusnya apa? Yang kemarin, Miss. Mm-mm. Yang Eh, NB, NB pangkat NA. yes benar. NB, NB pangkat NA. Oke, jadi kodomain pangkat domain. Nah, sekarang kalau untuk mencari banyaknya pemetaan dari korespondensi satu-satu, nah maka kita pakai ini, N faktorial. Jadi, mana tahu faktorial? Enggak, Miss. Oke, nah berarti ini hal baru bagi Hana. Jadi faktorial itu, oke, faktorial, faktorial atau simbolnya itu N baru tanda seru ya. Simbolnya faktorial itu tanda seru. Contoh nih, misalnya, kalau 3 faktorial, itu berarti Hana harus kalikan 3 ke faktornya 3. Jadi faktornya 3 itu ada apa aja? Nah, ada 2, ada satu. Jadi Hana bisa tulis 3 kali 2 kali satu. Jadi ini rumusnya faktorial. N dikali N kurang satu N kurang 2. Jadi kalau misalnya 3 kurang satu berapaan? Dua, Miss. Nah, jadi di sini 2. Kalau 3 dikurangi 2 Satu, Miss. satu. Oke, nah dia mentok sampai satu Hana dapatnya. Jadi kayak dikali mundur gitu N faktorial itu. 3 kali 2 kali satu. Nah, coba kalau misalnya 4 faktorial Han gimana? Eh, 4 kali 3 kali 2 kali satu. Oke, nice. Nah, berarti ini yang dimaksud dengan faktorial ya. Iya, Nah, Miss. dia akan dikalikan. Nah, habis itu Hana tinggal kalikan deh. Lanjut. 3 kali 2 kali satu berapa Han? Eh, 6, Miss. 6. Oke, kalau yang 4 faktorial berapa? 24, Miss. Oke, 24. Oke, berarti Hana sudah paham faktorial ya. Iya, Miss. Oke, ini hapus dulu. Nah, sekarang ini. Jadi, kan kalau sebelumnya itu N, B, pangkat NA. Ya. Jadi, kalau sekarang di sini adalah, ini ada syaratnya nih. Syarat untuk
bikin n faktorial dari korespondensi satu-satu. Syaratnya adalah kalau jumlahnya A atau kalau jumlah NA itu sama dengan jumlah NB. Nah, kalau jumlahnya sama, baru kita pakai n faktorial. Hmm, jadi misalnya jumlahnya si A itu 3. Nah, jumlah B 3 juga. Nah, berarti N-nya itu 3. Lalu 3-nya kita faktorialkan. Kayak tadi ya. Oke, jadi syaratnya adalah domain sama kodomainnya itu jumlahnya harus sama. Jadi kalau misalnya beda, berarti itu bukan korespondensi satu-satu, atau kita nggak bisa pakai n faktorial. Sampai di sini dulu tentang konsepnya. Ada yang mau Hana tanyain? Maksudnya apa, Miss? Yang eh, tiga-tiga ini maksudnya apa, Miss? Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya, biar Hana tergambar. Oke. Nah, contoh nih ada kan. Coba Hana baca. Ini perhatikan contoh coba. Perhatikan yang mana, Miss? Ini yang di ujung. Ini. Oh, perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor satu diketahui himpunan A 123 dan himpunan B ABC. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, jadi pas dijabarkan ada berapa kemungkinan Han? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, jadi ada enam, ada enam kemungkinan bagaimana A dan B itu berpasangan atau berkorespondensi. Nah, kenapa hasilnya 6? Nah, itu dengan cara n faktorial tadi. Nah, kita coba ya. Kita punya satu himpunan itu di sini satu 2 3. Yang A satu 2 3. Kemudian yang B itu A, B, C. A, B, dan C. Nah, jumlahnya A berapaan? Jumlah yang A satu. Ada berapa anggota A maksudnya? Ada berapa? N itu berarti jumlah anggota. Jumlah anggota himpunan A ada berapa? 3. 3. Berarti di sini 3. Cara jumlah anggota himpunan B berapaan? 3, Miss. Nah, 3. Berarti sama kan? NA sama dengan NB. Iya, Miss. Oke, karena sama berarti kita pakai N faktorial. Oke, ini tulis pelan-pelan. Nah, karena NA sama dengan NB sama dengan N, nah berarti 3 itu sama dengan 3 sama dengan 3. Ini tadi maksudnya 3 3 3. Karena sama kan? Iya, Miss. Karena sama. Nah, jadi Itu kalau kenapa misal ditambahkan 3 lagi, Miss? ini yang di belakang, Iya, ini N-nya. Berarti N-nya itu sama gitu maksudnya. Berarti NA, NB sama nih. Berarti kalau N doang itu tetap 3. Jadi kita dapat N-nya itu 3. Kita dapat N-nya 3 karena NA sama NB-nya sama. Oke. Jadi di sini berarti kita pakai 3 faktorial. 3 faktorial berarti berapaan? 3 kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 2. Hah? 3 Oh, faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6. Nah, jawabannya 6. Makanya di sini bentuk ini tabel banyak korespondensinya itu ada 6. Karena kalau kita hitung kemungkinan pemetaannya itu ada 6. Oke, sampai sini. Ada yang mau Hana tanyain? Enggak ada, Miss. Oke, kita coba ke contoh ya. Oke, oke. WT ini terpotong ya. Miss, izin bentar ya, Miss. Oke, oke.
Oke, Hana udah ready? Udah, Miss. Oke. Nah, ini ada soal. Hana boleh kerjain. Miss, ini ada tulisan setup profesional audio in audio setting. Hmm. Ulang-ulang, apa bacanya? Oh, udah, Miss. Udah hilang. Oke, aman. Oke. Gini ya, Miss. NANB. Jadi NaNB apa? Na pangkat NB. Iya. Ini kalau bukan Han, coba lihat sebelumnya. Oke. Na sama dengan NB sama dengan N. Berarti pakai rumus ini kan, Miss? Ya, kalau pangkat tadi itu pemetaannya fungsi. Kalau yang ini pemetaannya faktorial. Sorry, pemetaannya korespondensi. Jadi Na sama dengan NB sama dengan N. Coba. Ya, Miss. Oke. Lanjut. Na-nya ada berapa? NA, NA. Hmm. NA-nya ada 4. Berarti, Berarti NA-nya 4, NB-nya 4, N-nya 4. oke. Coba Hana tulis. Terus lanjut ke faktorialnya. Tunggu, Miss. Berarti N N tanda seru ya, Miss? Yes, betul. N faktorial. N faktorial. N kecil, Han. N kecil. Oh, N kecil. N kecil. Nah, Miss. Oke, benar ya. Hana. Oke, N faktorialnya atau 4 faktorial sama dengan 4 ini ya. Ada yang mau Hana tanyakan sampai sini? Enggak ada, Miss. Oke, Itu mungkin mm-mm. itu kok 4 faktorial bukan N faktorial, Miss? Kan N-nya udah tahu Han 4. Oh, Iya, jadi N-nya Hana ganti 4.
Jadi 4 faktorial. Atau kayak gini, n faktorial sama dengan, wait, hmm, n faktorial sama dengan 24. Lebih enaknya sih 4 faktorial sih, kan? 4 faktorial. Oke, jadi kalau udah dapat n-nya, tulisnya 4 faktorial aja ya. Oke, berikutnya. Ini soal baru, Han. Boleh Hana baca dulu soalnya? Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan P sama dengan X, X lebih kecil 11 X. Ini M. Oke, ajarin baca ini ya. Oke. Nah, jadi bacanya itu antara himpunan P, kalau bacanya ya, Han. Jadi, himpunan P itu sama dengan seluruh X. Ini yang panjang ini Hana baca sedemikian hingga, X sedemikian hingga X kurang dari 11 X anggota ganjil. Atau kayak ini maksudnya elemen. Elemen itu maksudnya anggota. Jadi X kurang dari 11 dan X-nya itu adalah ganjil. Ini yang garis ini apa, Miss? Ini Ini, Miss. yang mana? Yang ini, Miss. Ini sedemikian hingga. Sedemikian hingga. Karena bacanya sedemikian. Oke. Coba Hana baca himpunan Q sama dengan Himpunan Q sama dengan ini apa? sedemikian hingga Hah? X sedemikian hingga X sama X sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan 11 X elemen elemen. X elemen prima atau X anggota bilangan prima ya maksudnya. Oke, Hana, Miss. Hana tahu bilangan prima? Tahu, Miss. Oke. Nah, coba Hana buat himpunannya dulu coba. P itu apa aja anggotanya kalau syaratnya itu seperti ini. X-nya kurang dari 11 dan X adalah bilangan ganjil. Berarti anggota himpunan P apa aja? Buat contohnya, Miss. Buat buat jawabannya ini. Miss contohin yang P-nya ya. Miss contohin yang P. Nah, jadi P-nya itu adalah X. X itu maksudnya kodomain ya, berarti X-nya ini Y-nya berarti ini jadi kodomain, ini jadi domain. Oke. Nah, X-nya itu kurang dari 11. Oke, dan X bilangan ganjil. Berarti dari 1 sampai 11 tapi yang ganjil. Oke, X kurang dari 11 dan bilangan ganjilnya ada apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Ada lagi Han yang Miss lewatkan bilangan ganjil dari 11? Enggak. Oke, nah sekarang Hana coba yang Q. Himpunan Q. Gimana? Eh, Bilangan prima.
Udah, Miss. Oke, sebelum Miss lihat jawabannya Hana, Miss tanya dulu. Bilangan prima itu bilangan apa, Han? Bilangan, nggak tahu. Oke, terus kenapa Hana jawabnya 2468? Karena memang itu, Miss. Oh, Hana berarti hanya mengingat Oh, bilangannya. Ayo, apa? Hana keinget apa? nggak tahu. Terus tadi oh itu apa? Oke. Nah, bilangan prima itu Han adalah bilangan lebih dari satu yang bisa dibagi hanya hanya dengan dirinya sendiri. Oke, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi hanya dengan dirinya sendiri atau dengan satu. Oke, kita lihat ya, angka satu Bukannya sampai... itu yang ganjil ya, Miss? Ini bilangan ganjil itu ini. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Hana, sebutkan di sini bilangan ganjil. Terus kasih warna. Bilangan ganjil apa aja, Han? 1, 3, 5, 7, 9. Oke, bilangan prima? 2, 4, 6, 8 sama 10. Oke, itu jawaban Hana ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau Miss bilang itu bilangan genap, Yang yang mana, Hana Miss? yang Hana sebut barusan itu adalah bilangan genap sebenarnya. 2, 4, 6, 8, 10. Genap. Oh, Kan ganjil itu 1, 3, 5, 7. Nah, di sela-selanya itu adalah bilangan genap. apa, Miss? Oh, oke. Jadi di antara bilangan ganjil itu adalah bilangan genap, Han. Kan Hana sebutinnya 2, 4. Nah, di antara bilangan ganjil sama ganjil. Itu bilangan genap. Oh Bilang iya. bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Oke, jadi Jadi prima kayak mana, Miss? prima itu ini Han. Ini hapus dulu tandanya. Oke, bilangan prima, Miss kasih warna kesukaan Hana warna apa sih? Warna hitam. Oke, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 dan 11. Oke, coba Hana pikirkan maksudnya gimana? Dengan clue-nya tadi ini. Kenapa, Miss? Menurut Hana, kenapa Miss pilih 2, 3, 5, 7, 9? Sorry, enggak, 9 enggak. 2, 3, 5, 7, 11. Karena dia kan nggak bisa dibagi sama siapa-siapa. Paling cuman sama satu atau sama dirinya. Yes, benar. Itu kenapa dia beda sama bilangan ganjil. Nah, kalau di bilangan ganjil, 9 itu masuk bilangan ganjil. Tapi kalau di bilangan prima, 9 itu nggak masuk. Kenapa 9 nggak masuk, kan? Karena kan dia bisa dibagi sama 3. Yes, betul. Jadi itu bedanya bilangan ganjil sama bilangan prima. Oke, jadi bilangan prima tuh the real nggak bisa dibagi sama siapapun, kecuali dirinya sendiri dan angka 1. Oke, sampai sini Hana paham? Kalau 19, Miss, 19? 19 bisa dibagi nggak? cuman sama cuman sama 19 sendiri lah, Miss. Yes, berarti dia bilangan prima. Ini juga 17. 17 bilangan prima bukan Han? Iya, Miss. Benar. Nah, berarti Hana udah bisa kenalin bilangan prima ya?
Oke, nah berarti ini tadi 2468 salah ya? Oke, jadi angkanya berapa aja Han untuk himpunan dari Q? Anggota himpunan Q apa aja? Dua, Miss, satu nggak masuk. apa? Satu nggak masuk. Enggak, karena bilangan prima itu bilangan yang lebih dari satu memang. Oh, Oke, jadi dua, terus berapa lagi Han? dua, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas. Sembilan masuk. Oh, enggak, 11. Oke, Miss tanya, kenapa 11 masuk Han? Kan Kok- dia nggak bisa dibagi sama siapa-siapa. Kalau sama satu sama dirinya sendiri bisa. Oke, kalau dilihat dari ini, rumusnya yang tadi, X kurang dari sama dengan 11. Nah, karena ada tanda sama dengannya ya, makanya 11-nya masuk. Oke, Hmm, nah kalau misalnya ini, yang P itu kan kurang dari 11. Ya, makanya 11-nya nggak masuk, karena nggak ada tanda sama dengan. Oke, sampai sini Hana lanjutin untuk cari n faktorialnya coba. faktorialnya. Hmm. Di mana, Mas? Di sini. Ya, boleh dimanapun yang kosong. Miss, ini kan domainnya. Kok domainnya Thank you. Q? Mm-mm. Berarti ini yang A, Miss. Yang ini A. Iya, yang PA. Mm-mm, benar. Berarti N-nya 9, Miss. Kenapa 9? 4 tambah 5 Kok ditambah? jadi 4. Anggota A ada berapa? 4. Benar ada 4. Lima. Iya, anggotanya sama-sama 5, Han. Salah.
120, Miss. Oke, nice. Bener. Sampai sini, ada yang mau Hana perjelas lagi? Enggak ada, Miss. Oke, mungkin yang harus Hana ingat adalah rumusnya ya. NA sama dengan NB sama dengan N. Kalau ini rumus apa tadi, Han? Itu NB pangkat NA? rumus fungsi. Eh, Benar. Benar, pemetaan fungsi. Kalau yang ini, N faktorial ini adalah pemetaan korespondensi. Oke. Sampai sini, ada yang mau Hana tanyakan? enggak ada, Miss. Oke, kita lanjut. Atau Hana mau istirahat dulu 5 menit lagi? Enggak usah, Miss. Oke. Kita masih ada 20 menit ya. Ya, Miss. Bentar lagi. Miss, NA dulu kan baru NB, Miss. Iya, NA dulu. Biasanya tuh NA itu yang pertama kali disebut. Kayak P, pasti dia A-nya. Lah, kok dihapus, Miss? Wah, apanya dihapus? Q-nya. Iya kan kita mau next. Hana masih mau Oh apa iya. Q-nya? Oh iya, aku pikir dua dikerjakan. Oh, ini sepasang Han. Kan relasi harus ada pasangannya ya. Ya, Miss. Oke. Miss juga kaget ada apa. Sorry, sorry. Nah, next. Oke, kita kuis ya. Oke, Miss. Oke. Hana mau minum dulu sebelum kuis atau udah ready? Eh, udah ready, Miss. Oke. Keluar dulu bentar. Ya, ini error ya. Benar ya. Tidak dapat diambil game. Oke. Wait, Miss. Carikan dulu untuk Hana. Kenapa bisa? Oke, kita coba. Oke, Han, kita mulai gamenya. Oke. Sorry, sorry. Kenapa Miss jadi flash ya? Harusnya nggak card. Oke. Kamu kan mau pakai flash card. Oke, oke lah ya. Kita pakai flash card aja. Ya, wait. Oke ya. Oke. Soalnya adalah relasi-relasi berikut yang merupakan pemetaan. Itu kan ini jadi jelek. Lihat ya. Dan nanti kita ke next soal aja deh.
Miss, itu saldo saya setiap belajar diisi atau kayak eh, tergantung saya hadirnya itu cepat, aktif gitu dalam pembelajarnya atau itu Atau itu apa? itu selalu dikasih atau kayak eh, dinilai dulu sikapnya gitu. Iya, Miss yang kasih kalau habis kuis. Oke, kayaknya kemarin Miss Oh, belum kasih ya. oh, Oke, kita ke kuis yang selanjutnya aja ya. Oke, ini ada kuis, coba deh bergabung di website. Oke, ini soalnya Han, soal nomor satu, hmm. Hah? relasi yang tepat untuk menjelaskan himpunan Q ke himpunan P adalah akar pangkat 3 dari, kuadrat dari, atau akar kuadrat dari. Jadi Pangkat 3 kali, Miss. pangkat 3 dari. Iya, Miss. Ya, berarti Hana jawab B. Iya, Miss. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, relasi yang tepat adalah pangkat 3 dari. Oke, nice Han. Ini Yay, good. Kan nggak ada musiknya kan di sini. Sorry ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan diagram panah berikut. Oke, apa soalnya? Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L. Oke, Hana perhatikan dulu. Relasi yang tepat antara himpunan K dan himpunan L. coba lihat bawahnya, Miss. Ini. 2 kali dari, setengah dari, Eh, satu kurangnya dari. Ini ya. Jadi kecil. Sorry. Apa jawabannya, Han? 2 kali dari. Bentar. Nggak tahu, Miss. Oke, coba kita lihat. -3 sama -6. 3 -6. Berarti Jadi, setengah. setengah dari. Ya, Miss. Oke, kita lihat. Setengah dari berarti B ya. Iya, Miss. Oke, kita lihat. Yes, benar, Han. Iya. Setengah dari. Nice. Sekarang nomor 3. Relasi yang tepat untuk diagram berikut. Eh, coba lihat bawahnya, Miss. Oh, udah, Ini. Miss. Tunggu, Miss. Kuadrat apa, Miss? Kuadrat itu berarti pangkat 2. Setengah dari, Miss. Setengah dari. Oke, kita lihat. Pangkat dua, Miss. Itu. Kuadrat. Yang benar tuh setengah dari, Han. Kenapa, Miss? Iya, karena satu itu setengah dari dua, dua setengah dari 4. Jadi arahnya itu dari A ke B. Lah, Apa antara hubungan satu, A ke B? Satu setengah dari dua kan? oh iya, Ya. oh iya, Oke. oh iya. Oke, wajar ya udah sore banget ya. Hana pasti udah pusing 2 jam belajar. Oke. Ini ya, jadi satu merupakan setengah dari dua. Oke. Nah, Banyak. nah apa relasinya nih dari A ke B?
Miss, bedanya lebih sama faktor apa, Miss? Faktor. Kita coba kita lihat ya. Lebih itu, coba kita lihat. Satu itu ranknya kemana? Satu. Satu, Satu. Satu itu ranknya kemana? nggak tahu. Ini Hana lihat panahnya. Satu ranknya kemana aja? Oh, kedua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Oke. Kalau dua ranknya kemana? Dua, empat. Dua, empat. Kalau empat, Empat. keempat. Oke. Jadi, satu itu apakah faktor dari dua, tiga, dan empat? Maksudnya adalah, apakah kalau ada empat, tiga, dua, itu satu itu menjadi faktor? Enggak. Oke, kalau misalnya empat sama dua, apakah dua itu menjadi faktor dari dua dan empat? Iya, Oke, kalau empat, apakah empat itu adalah faktor dari empat? iya, Oke, sekarang kita coba yang lebih dari. Apakah satu itu lebih dari dua, lebih dari tiga, dan lebih dari empat? iya. Satu lebih dari dua. Eh, enggak. Enggak kan? Lebih kecil. Oke, jadi jawaban Hana adalah, Kurang dari. Hana jawab kurang dari. Iya, Oke, Miss. kita lihat jawaban Hana. Jawabannya adalah faktor dari. Oke, Kenapa? kenapa ya? Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi, Hana tahu faktor. Hana tahu pohon faktor. Tahu, Miss? Oke. Nah, jadi faktor itu berarti angka-angka yang dia itu bisa dikalikan ke sini, ke ranknya. Kayak misalnya, satu merupakan faktor dari dua, tiga, dan empat. Yes, betul. Kita coba ya, kita lihat faktor dari dua. Faktor dari dua itu ada satu dikali dua. Atau satu tambah satu. Oke. Kalau faktor dari tiga itu ada satu ditambah dua. Ada juga satu kali tiga. Nah, jadi satu itu faktor dari semuanya. Karena satu itu masuk ke dalam situ. Jadi kalau misalnya di sini lima, lima masuk, apakah lima faktor dari duaan? Enggak, Miss. Enggak ya, karena lima itu lebih. Itu. Oke, sekarang kita dua. Dua itu faktor dari dua dan empat. Ini bener Han, karena kalau dua kali satu jawabannya dua. Kalau dua dikali dua, empat. Jadi dua itu adalah faktor dari dua dan empat. Hmm, Apa Hana kegambar atau masih belum paham? udah, Miss. Udah paham. Oke, mungkin Miss sedikit analogikan ya. Misalnya Hana tahu, Hana suka makan apa biasanya? Kue. Terserah. Oke, Hana tahu nastar. Tahu, Miss? Nah, nastar itu kan bahannya ada tepung, Ada misalnya ya, mentega, mentega, gula, telur. nanas, telur, gula, gitu ya, banyak ya. Iya, Miss. Nah, ini bahan-bahan ini itu adalah faktor, adalah faktornya, bahan-bahannya adalah faktornya. Begitu juga dengan angka-angka ini. Jadi, angka berapa aja yang bisa membentuk angka 2, itulah faktornya. Bahan-bahan apa saja yang bisa membentuk nastar, maka itu adalah faktor dari nastar. Oke, sampai sini Hana bisa pahamin? Bisa, Miss? Oke, nice. Kayak contohnya tadi ya, apakah 5 itu faktor dari 2? Hana bilang tidak kan? Oke, nah sekarang kalau misalnya, apakah misalnya jagung itu faktor dari nastar? Enggak. Enggak. Nah, oke, Hana nice. Jadi gitu ya tentang faktor.
Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 5. Perhatikan relasi berikut. Nah, relasi di atas yang termasuk pemetaan adalah Pemetaan apa, Miss? pemetaan itu fungsi. Jadi fungsi itu nama lainnya pemetaan. Hmm. Karena masih ingat bedanya fungsi dan relasi? Nah, kalau Oh, Hana jadi masih kayak Mm-mm. fotomain gitu, Miss. Mm-mm. Domain sama ini, kalau menurut Hana ini penyajian bentuk apa nih kalau kayak gini bentuknya? Angka sama huruf. Pasangan, Hah? pasangan berurutan. Ya, ini kan, Oh, oh, iya ini kan hasil-hasil dari ini, domain kodomain. Nah, ini penyajiannya. ini satu nih. Satu. Hana jawab satu. Iya, Hana jawab satu. Berarti Hana bilang yang satu ini adalah fungsi ya, atau pemetaan ya. iya, Miss. Oke, kasih tahu alasannya kenapa pilih satu. Karena kan mereka masing-masing terisi. Benar, masing-masing terisi. Kemudian, Terus, eh masing-masing terisi terus apa masing-masing ya? pilih Pilih satu. pilih satu pasangan kan? Iya, Oke, Miss. coba kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini 2B, 3C, 4D, 2E. Kenapa Hana nggak pilih nomor 2 mungkin? Dua apa, Miss? Kenapa Hana nggak pilih yang nomor 2? Nomor dua. Em, dia kan udah pilih lebih dari dua, Miss. Lebih dari satu. Oke, benar. Karena duanya 2 kali ya. Iya, Miss. Oke, berarti Hana nice. Kita lihat jawabannya. Oke, nice Han. Jawabannya A. Oke, Hana udah jago ya. Kita next. Masih ada mungkin satu soal lagi ya. Oke. Iya, Miss. R, Miss. Enggak, R. Miss, enggak, enggak. Enggak, Miss. Iya, iya, iya. Em, iya lah, Miss. Pas R. R. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, kita baca dulu ya. Suatu himpunan pasangan berurut termasuk fungsi apabila setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan ke anggota domain. Himpunan P bukan termasuk fungsi karena anggota domain 2 memiliki lebih dari satu pasang. Oke, kita lihat. Yang P salah karena duanya 2 kali ya domainnya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi yang Q. Nah, himpunan Q termasuk fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasang ke anggota kodomain. Nah, jadi jawabannya itu yang ke Q. Yang Q. Kenapa, Miss? Iya, karena, wait, miss. Iya, mana sih? Oke. Karena satu ini tidak berulang. Jadi dia memang pasangannya itu angka-angkahan. Bisa jadi. Oke, jadi ada 1, 3, sama 5. Terus 1, 2, 2. Oke, sorry. Wait. Oh Berarti, iya, ini temanya dua kali. nggak apa-apa. Yang penting domainnya nggak berulang kan? Iya, Miss.
Oke, nice. Mungkin kita lanjut latihan lagi di pertemuan selanjutnya ya, Han. Oke, Miss. Oke, sampai sini dulu. Anda jangan lupa kerjain soal algo ya. Oke, Miss. Oke, mungkin Miss cek dulu ya. Miss, jangan isi saldo ya, Miss. Oke, sama-sama mengingatkan ya. Oke, thanks Ya, Han buat hari ini. Miss tadi sudah tanya ke admin dan sudah diperbaiki. Untuk hari ini jadi Hana isi dua ya, pertemuan 9 dan 10. oke, Miss. Jadi, besok nggak les lagi kan, Miss? Enggak. Jadi Hana kita nggak ketemu lagi. Kita ketemunya lagi Sabtu pekan depan. Jadi Sabtu ini Hana nggak les. Sabtu minggu ini. Tanggal berapa, Miss? Tanggal berarti Januari ya. Pekan depan itu tanggal 10 sama 11. Tapi di kursusnya ini udah ada yang tanggal 3 Januari, Miss. 3 Januari. Ada 3 Januari Iya, kursusnya. iya ada yang 3 Harus Januari. harusnya nggak ada ya. Oke, nanti Miss hubungin lagi. Tapi Hana isinya yang 9 10 aja ya. Itu untuk hari ini. Karena hari ini kan 2 Tapi jam. dia Mm. di HP saya masih sampai 8, Miss. Oh iya, Iya. coba Miss share punya Hana ya. Punya Hana. Oke, ini punya Hana. Kita lihat kursusnya. Oke. Ini Han. Yang 9 sama. Oh, dia nggak terbuka ya. Harusnya di bawah sini. Berarti belum keganti. Oke. Berarti belum diganti nih sama admin. Harusnya nanti Hana kerjakan ini. Ini 9, ini 10. Oke, Miss. Oke. Nanti Miss hubungi Hana ya kalau misalnya Miss cek udah kebuka. Oke, Miss. Thanks buat hari ini. Boleh kasih kesimpulan hari ini belajar apa aja, Han? Belajar apa namanya tadi, Miss? Kon apa ya? Korespondensi. 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 Yes, korespondensi. eh yang susah menurut Hana bagian apa? Relasi. Pemetaan. Oke, permintaan soal-soal tadi itu ya. Iya, Miss. Oke, harus fokus banget dan bikin gagal fokus ya angka-angkanya. Iya, Oke, Miss. Han, makasih untuk hari ini. Mantap, 2 jam lagi. Kita ketemu lagi di pekan depan ya, tanggal 6 atau 7. Sorry, 10, 11. Iya, 10, 11. Oke, selamat berlibur. Mungkin Hana juga liburan atau tahun baruan. Oke, Miss akhiri ya. Oke, iya, Miss. selamat sore Hana. Selamat istirahat. Oke. Iya, Miss.